Nah, kalau misalnya masyarakat taunya yang simpel-simpel aja, kalau ada macet anggaran seperti ini, tapi yang dirasakan mereka ini penanganan permasalahan COVID agak terbatas, karena mau sakit, mau dioperasi atau apa, harus rapid test itu bayar sendiri. Nah, mengenai APD juga, kadang mereka juga harus bayar 50.000 untuk tenaga kesehatan harus dibekali dengan biaya sendiri dari APD dari pasien. Ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau itu kita bisa melihat postur anggarannya harus ada, termasuk ada screening. Tadi katanya anggarannya. Ada screening. Cuman masalahnya kan memang anggaran belum turun, akhirnya tidak bisa untuk belanja. Contoh begitu. Jadi contoh Mbak, sebenarnya ada beberapa macam untuk tes. Yang pertama adalah pakai PCR, pakai swab dengan PCR, lalu pakai swab dengan TCM. Ini dengan turbokolosis, pakai mesinnya turbokolosis. Cuman ini harus tambahi cartridge. Cuman cartridge ini kita ketergantungan kepada negara lain, hanya 2 negara yang bisa membuat cartridge ini, dan Indonesia satu minggunya hanya dapat 6.000. Padahal cartridge ini banyak sekali yang punya di tiap kabupaten. Gaji tenaga kesehatan juga katanya belum. Terus iya, yang ketiga itu adalah rapid test yang juga nggak jelas. Nah, gaji tenaga kesehatan kita juga banyak mendapatkan informasi soal gaji tenaga kesehatan yang tidak dibayar. Menurut saya adalah kuncinya adalah make it simple. Katanya sudah simple. Simple menurut siapa? Simple menurut siapa? Kalau seperti ini, semua yang laporan di Kementerian Kesehatan, di kita Komisi 9, semua anggaran itu masih revisi DIPA. Pasti kalau revisi DIPA seperti ini take time. Orang yang meninggal terus revisi DIPA-nya nggak selesai-selesai. Ini harus kerjasama. Kementerian Keuangan saya paham pasti tidak bisa mengeluarkan kalau di DIPA-nya tidak clear. Begitu juga Kementerian Kesehatan juga tidak bisa memberikan DIPA yang jelas kalau ini juga tidak melalui diskusi yang panjang. Jadi bagaimana ini memang harus penguatan. Kalau saya sebenarnya dari awal bilang ini adalah semacam ego sektoral di tiap kementerian dan lembaga. Saya sebenarnya dari awal sepakat bahwa harus gugus atau apapun itu ketuanya harus presiden, sehingga tidak perlu lagi ada ribet-ribet di tiap kementerian, yang satu nahan keuangan, yang satu tidak bisa eksekusi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita bisa ngomong soal pencegahan kalau dananya ribetnya seperti ini. 1,9 baru cair 300 miliar, coba bagaimana? Memang kemarin tanggal 18 Juni itu kan 1,58 atau 56%. Nah, kemarin 27 Juni saya ngecek di Kementerian Keuangan di websitenya itu sudah 4,68. Tapi 4,68 dari 87 itu kan kecil banget. Mas Justinus, ini jangan dibikin ribet karena orang meninggal tiap hari, yang positif tiap hari pasti ada saja. Jadi bagaimana dari Kementerian Keuangan? Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang ingin membuat ribet, tapi mohon dipahami yang disediakan adalah cadangan. Cadangan tidak serta-merta langsung dipakai semua, dipakai seluruhnya, ditransfer seluruhnya, tapi didasarkan pada kebutuhan real belanja yang faktual, empirik dari kementerian sektoral. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang sudah ada ketepatan dalam penyampaian DIPA dari Kemenkes, gugus tugas juga sudah sangat bagus progresnya, karena perlu diketahui ini juga soal akuntabilitas, tidak bisa kita kesampingkan. Dan soal, saya setuju Bu Nini, ini adalah PR besar kita untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, termasuk untuk pengadaan barang dan jasa. Ada kendala juga Mbak Caca, Bu Nini, kalau kita mau mengadakan alat PCR atau rapid test dan sebagainya misalnya, dalam masa pandemi kemarin terutama, sulit untuk mencari acuan harga yang standar. Ini juga membuat ketakutan para pejabat pembuat komitmen pengadaan barang jasa, karena mereka juga ada ketakutan terhadap penegak hukum misalnya. Ini tidak dipungkiri terjadi, tetapi ini juga sudah diatasi. Presiden juga sudah memanggil para pejabat terkait untuk berkoordinasi, dan dukungan kebijakan juga sudah disediakan. Mudah-mudahan kami mohon masyarakat juga bersabar, terus memantau, memberikan kritik masukan. Juli ini kecepatan akan lebih baik, sangat signifikan, dan kita berharap semua bisa diatasi dengan baik. Oh, udah angin segar ini dari Kementerian Keuangan. Yang terakhir, Bu Ninik. Kalau saya dikatakan tadi, kalau tergantung pengeluaran, tergantung kebutuhan. Saya pikir ketika itu dianggarkan pasti sudah berdasarkan kebutuhan. Karena contoh real di masyarakat sekarang banyak tenaga kesehatan kita yang belum mendapatkan gaji, yang belum mendapatkan insentif. Dan insentif itu pun juga harus dipertanyakan. Insentif itu kan selama ini hanya untuk tenaga kesehatan saja. Bagaimana dengan relawan? Bagaimana dengan relawan, dan bagaimana dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas? Ini yang Presiden seringkali melupakan teman-teman yang di puskesmas. Nah, terakhir ini adalah semacam
tamparan buat kita semua, terutama Kementerian Kesehatan yang mitra kami, bagaimana sebenarnya kita ini ternyata masih bobrok di dalamnya masih belum ada semacam soal anggaran, soal program, lalu soal lagi struktur dan sebagainya. Ini yang perlu kita diskusikan. Jadikan momen COVID ini sebagai momen untuk COVID ini menjadi usaha kita untuk evaluasi diri ke dalamnya, termasuk di Kementerian Keuangan. Ini juga mungkin menjadi momen juga untuk Mas Justinus, untuk dari tiap-tiap kementerian bidang kesehatan, bahkan juga Kementerian Keuangan. Ini kan Presiden udah marah ini. Bagaimana juga ini kemudian harus tidak lanjut. Udah kayak kita semua belajar. Saya kira kita semua belajar dan mengambil hikmahnya. Kami percaya kita akan lebih baik di pasca pandemi. Baik. Nah, terima kasih Mas Justinus, terima kasih Bu Dinik. Nanti kita akan tunggu ini bagaimana kemudian progres selanjutnya.